sekarang tuh sama halaman sosial media ya, gue tuh kalau nge-scroll ngeliatin berita-beritanya kalian, gue tuh gampang tertipu loh. Kalian? Kalian. Iya kan? Seolah-olah lu gak suka nipu padahal di sosial media lu juga. yang disebut mantan, akhirnya jadi mantan kandung. Ada bahasa mantan kandung itu Mantan ada. kandung. Jadi kayaknya akrab banget, ujung-ujungnya enggak. Malah jadi ada ono ini. Terjadilah di sosial media itu. Padahal tadinya katanya baik-baik. Jadi suka bingung gue, mana kebenaran itu, yang mana. Ih, kamu tuh yang ngomong drama kehidupan selebriti di sosial media. Jadi nggak enak loh sama teman makan siang kita kali ini ya. Kayaknya ini juga di sosial media juga nggak kalah drama. Ini sebelum kita spill obrolannya, boleh kita angkat gelas untuk menyambut Atta Lari. Dokter Camelia diangkat gelasnya. Selamat datang di Spill the Tea. Cheers. Silahkan diminum dulu. Coba dong dikasih update dulu sama kita. Drama kehidupan rumah tangga selebriti mana sekarang yang lagi menyita perhatian? Nah itu dia, Rachel Fenya dan Okin. Tahu ceritanya? Tahu, kan kita udah pernah menggempar nge-spill memang. hubungan itu. Udah cerai kan mereka? Terus apa yang baru? Nah ini kita spill dulu. Jadi sebenarnya di gambar itu, kalau pemirsa penonton setia Spill the Tea masih, itu tadi gimana sih apa yang terjadi? Itu gambar di awal itu adalah rumahnya Rachel Fenya. Betul. Terus diduga Okin dituduhkan mengirimkan orang untuk datang ke rumah itu ngukur-ngukur. Kesannya kok lu mau jual rumah yang masih gue tempatin gitu loh, gitu kan? Sementara Okin, tapi kan rumah itu yang ngebeliin Okin ya? Iya. Iya nggak sih? Anaknya yang pertama. Oh, buat anaknya yang pertama. Buat anaknya yang pertama. Oke. Itulah yang membingungkan. Itu kan yang dianggap sama Rachel adalah rumah itu sebenarnya ya dibeliin buat anaknya. Rachel bahkan sudah sampai renovasi, ono ini. Tapi ujungnya, apa itu? Ujung. Dijual. Rumahnya mau dijual memang? Mau dijual sama Oki. Oh. Tapi kalau menurut Dokter Camilla melihat perjuangannya Rachel kepada anaknya gimana? Ya Masya Allah banget sih sebagai seorang ibu gitu ya. Maksudnya yang dia semua dia kasih buat anak kan, yang aku lihat ya, misalnya pendidikannya segala macam. Mungkin dia sakit hati karena tiba-tiba si mantan suaminya mau ngejual rumah, padahal kan itu Seharusnya tuh rumahnya buat akadnya itu kan akad awalnya itu kan buat anaknya. Iya. gitu. Tapi kan lucunya kan mereka kan tetap deket ya Iya. dalam pengasuhan anak ya. Betul. Tetap deket banget. Ya beda sama aku kan putus komunikasi sama Ntar sekali. dulu, Ya. jangan langsung ke sini. Ntar sabar. Oh gitu ya? Minum dulu. Kalian kayak mau bertanya kan. Padahal Oh, berani. nggak nanya ke lu. Padahal tetap ke Rachel sama Oki. Iya. Aku jadi gini, itu Kanu kenapa ya kan kalau kan ngeliat langsung ke anak-anaknya. Tapi good point. Gitu. Poinnya Arik tuh menarik banget. Kan istilah mantan kandung Mantan itu kan juga kandung. dari Rachel sama Okin. Betul. Kalau mereka hubungannya sebaik itu sampai disebut mantan Kenapa kandung, itu terjadi? kalau memang rumahnya mau dijual kan tinggal ngomong. Gue mau jual ya rumahnya. Yang Rumahnya rumahnya terus terang gitu ya. Oh iya, Udah bukan mantan yang. yang. Tan. Iya, Tanyang ya, Tanyang. mantan sayang gitu. Rumah mau dijual nih, bebenah-benah dong besok-besok gitu. Ngapain mesti ngirim orang kayak ngukur diem-diem begitu? Aku bisa mengerti kenapa Rachelnya juga berang. Cuman Rachel, kalau emang kamu masih dekat sama Okin, tinggal angkat telepon. Halo, beneran lo mau jual rumah ini? Gitu kan maksudnya, Rik? Atau iya bener kayak gitu bisa Karena mereka dikomunikasikan masih dengan baik. dekat. Betul. Bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu pertanyaan aku ya. Kenapa, ini pengen tahu pendapat Anda berdua, kenapa artis-artis zaman sekarang kalau punya masalah dalam rumah tangga, penyelesaian pertamanya itu adalah bongkar-bongkaran di sosial media? Saya nggak setuju banget karena saya buktikan. Kenapa sih kalian penasaran sekali sama kasusku yang lama ini? Oke, saya buktikan saya 1 tahun saya diam. Saya coba tutup semua demi anak-anak, saya sudah buktikan. Jadi saya 1 tahun karena ada hal yang bikin saya harus muncul di media karena harus mengkonfirmasi ulang hal-hal yang mungkin menjadi jejak digital yang sangat parah buat saya dan terutama buat anak-anak. Jadi terpaksa saya setelah 1 tahun saya terima. Kalau boleh diingatkan, di-spill lagi dong buat pemirsa setia Spill the Tea, apa sih sebetulnya yang jadi masalah utamanya waktu itu tuh, Rik? Dia ya sudah tidak ada kecocokan dari pihak dia. Oke, ke saya. bener nggak sih ingatan kita bahwa pemicunya itu mantan istrimu keluar dari rumah? Iya, betul. Meninggalkan. Meninggalkan Ya. kamu Rumah. dan anak-anak dan rumah gitu. Enggak, bawa anak-anak. Bawa Sempat anak-anak. bawa Oh dia 3 sempat hari. bawa anak-anak. Apalagi sebegitunya yang sampai dengan sekarang
ya Arik tahu sendiri ya, sangat protect untuk anak-anak berjumpa juga sama ibunya. Gitu loh, maksudnya, iya kan, maksudnya dijaga banget. Kalau mau ketemu boleh, Dijauh-jauhin saya, tatapannya udah mulai tajam. Kalau saya praktek banget untuk anak-anak berjumpa dengan ibunya begini. Pada dasarnya bukan saya yang kuat, anak-anak yang kuat. Anak-anak yang pilih saya itu harus dimengerti dulu. Karena ada waktu eksekusi anak, saya pun ninggalin anak-anak. Saya pamitan sama anak-anak, mungkin ini pertemuan kita terakhir. Sampai seperti itu. Oh, udah. Ya, ada waktu momen eksklusi, itu. Ada momen itu. Dia pamitan sama papa, Umi akan datang beserta rombongan ya, mungkin dari pengadilan segala macam. Gitu papa pamit, papa mendingan syuting aja. Selebihnya anak-anak milih, anak nggak mau keluar dari rumah itu. Ini tuh berarti sama kayak kasusnya Rachel V-nya sama Okin ya? Maaf nih ya kalau nyamain. Maksudnya dalam arti gini, kedua kubu punya dua cerita yang berbeda. Satu dari sudut pandang ini, satu dari sudut pandang ini. Dua-duanya bercerita, narasinya masing-masing di sosial media masing-masing. Membuat kita sebagai penonton sibuk mengambil persepsi dan kesimpulan yang beda-beda. Iya, itu Pun demikian masalahnya. dengan kamu kan. Yang kita tahu kan dia ulang tahun anaknya aja katanya sang istri sampai nggak diundang loh. Bener apa enggak? Ulang tahun, karena emang nggak bikin acara. Nggak pernah, bukan gini. Nggak pernah bikin, emang kebetulan memang ada di rumah anak-anak. Dan tidak bikin undangan. Tidak bikin pesta, tidak ada teman saya satupun atau teman anak saya yang datang. Oke. Emang bukan bikin acara. Nggak bikin acara. Bukan bikin acara. Nah, Tapi dia ketemu di sekolah. Oh, kemarin sempat ada kalau dia juga datang di pesta ulang tahun anak-anak? Tidak pesta, tiba-tiba dia datang aja Oke. kayak gitu. Sekarang bukan pesta. Jadi bukan nggak ada pesta. pesta di rumah, Tidak, itu nggak ada. cuman kayak Saya keluarga perjanjian mungkin sama- doang, ya Kak? gini, saya perjanjian sama anak-anak, kalian pesta ulang tahun lucu-lucuan pakai balon itu sampai ulang tahun umur 8. Selebihnya papa nggak mau. Ya, ulang tahun tuh biasa aja gitu ya. Yang bisa ingat kalian itu bagus apa segala macam, jadi pokoknya dibikin biasa gitu. Tiba-tiba dia datang. Sekarang kalau saya lihat dari segi, saya nggak mau bicara dari egonya saya segala macam, nggak usah deh. Sekarang dari orang yang sudah tidak mau menginjakan kaki di rumah, dia datang seorang diri, tiba-tiba kami semua dilaporkan ke polisi, mesti ada kasus yang belum clear nih, masalah fitnah itu. Tiba-tiba datang lagi seorang diri, saya itu bengong, maunya apa? Saya kan justru saya takut gitu loh, takut terjadi apa-apa. Kebetulan di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Dia mestinya mikir, mestinya dia nggak boleh datang seorang diri, mesti dia tetap datang sama ada didampingi sama kuasa hukum. Itu sehatnya menurut saya. Untuk memprotek dirinya juga dong. Dia masuk kandang macan, dia anggap aja saya ini harimau gitu kan. Harus ada pawangnya deh ya. Secara logika kan kayak gitu. Kok dia berani banget? Kok berani banget gitu ya. Saya langsung turunkan. Saya nggak ada emosi saat itu, saya lebih banyak bengong. Tapi langsung saya pikir, kalau cepatan otak saya hanya mikir, saya harus punya akal sehat, saya hormatin anak saya, kebagian ulang tahun anak saya, baru selesai Idul Fitri. That's it, saya masuk ke dalam, abang, dede tuh ada Umi depan, ayo sambut ada Umi. Akhirnya sambut anak-anak dan saya di dalam aja. Dan di teras sambut. Karena saya udah nggak mau, yang penting Luar biasa semua sekali situasi ya, gimana Bu, baik kamu aja, ya. udah nggak mungkin. Tapi ya itu dia ego saya, istilahnya, wih, bisa nih secara hukum, nggak bisa. Mau hukum agama, hukum negara nih orang nggak bisa masuk, bukan mahramnya, bukan apa semua, siapa dia gitu kan? Secara ego Secara ya. kalau mau bawa ke emosi, cuman kan saya itu, wah alhamdulillah saya nggak usah emosi, dia terima anak-anaknya. Karena memang dari awal dia juga ketemu anak-anak kok di sekolah. Nggak pernah. Kita punya video yang akan kita spill ini saat mantannya Arik memberi kejutan untuk ulang tahun anak-anaknya yang lalu yang tadi kita omongin. Oke, kita pengen tahu masih ada sedih apa tersentuh nggak? Tapi lebih ke sini, Dev, lebih ke anak-anak. Oke. Oh, hidupnya anak-anak gitu. Oh iya ya, saya seandainya ada yang lebih ideal, lebih perfect buat mereka. Ya, tapi kan keadaannya anak-anak harus terima keadaan yang ada. Jadi ya udah, saya ngeliat video tadi, ibunya anak-anak bikin video, ya udah keep aja. One day anak-anak juga lihat mungkin jejak digital yang indah di akun mamanya. It's alright. Beratnya adalah dia minta maaf secara nasional yang saya tuntut. Saya nuntut permohonan maaf tingkat nasional. Ya, bukan tingkat RT, bukan tingkat rumah tangga. Ke mantan istri. Ya, karena preskonnya tingkat nasional. Tapi dia mengerti nggak sih, Rik? Yang Tidak, diminta. tidak Maksudnya pernah ngerti. yang diminta sama Arik sesimpel itu, Tidak. apakah beliau mengerti? Tidak mengerti. Jadi solusi dari masalah ini buat Cuman kamu, itu doang. Once mantan istrimu minta maaf secara nasional, Iya.
selesai. Finish. Karena gini ya, Dev, Karen, orang tua itu kan contoh buat anak-anaknya. Iya betul. Kasih contoh. Jadi aku nggak mau anak Iya, perempuan itu. pertanggungjawabannya. Iya, dalam nanti anakku juga akan menikah, Belajar. terus dalam pernikahannya atau apa atau sama orang lain. Understand. Konsekuensi itu harus benar-benar mereka tahu. Apa menurut Arik kenapa dia tidak melakukan satu hal yang diminta sama Arik sesimpel itu? Ada nggak perkiraan kenapa dia tidak mau melakukan itu ya? Karena mungkin ya, mohon maaf ya, karena kalau dia melakukan hal tersebut, karena saya tahu dia keluarganya banyak yang bergerak di bidang hukum, dia ngerti hukum, saya memaafkan, hukum bisa berjalan. Karena mereka melakukan pencemaran nama baik, fitnah. Mungkin saya akan menuntut dia, hello, jangan berpikiran kotor dulu, saya nggak sebusuk itu. Saya hanya pingin untuk anak. Masa saya mau perang lagi sih di pengadilan? Dan yang atas mantan istri mau, maafin di proses hukum nggak? Tetap lanjut nggak? Proses dari nggak ya? kakak gitu. Pertanyaan bagus dari dokter. Pertanyaan datang dari dokter kami. Proses Kakak nggak bilang, ya? John. Tetap minta maaf dong Iya. secara Aduh. nasional. Iya. Nanti Proses nggak? setelah dia Kalau menuruti- sudah dia melakukan itu, kakak tetap proses kan itu mungkin jadi Gini, pertimbangan demi si cintaku sama mantan, anak-anak aku bener pasti nggak? enggak. Demi cintaku sama anak-anakku pasti tidak. cintaku Cintaku padamu. padamu. Oh berarti Iya. untuk anak-anak tidak. Cinta loh kan udah tinggi kan Cinta. anak-anak. Iya, iya, Aku nggak mau ngerusak cintaku, cintanya anak-anak kepada diriku. Itu Iya nggak iya mau iya merusak. iya iya. Oh that's so Oke, good. oke, oke. Aduh, baru kali ini dokter sama Arik main ke Spill the Tea, belum kita tawarin makan. Makan dulu dong. Jadi Cobain kita dong. makanannya Ayo, mewah Wah. memang. Karena di sini ada dokter Kamila. Dokter Kamila kan jadi pembicaraan tentunya satu Indonesia. Wah. Aduh, apa sih dari Bu Dokter nih yang sibuk Karena dibicarakan? dokter Kamila ini pacarnya siapa tahu nggak sih? Waktu itu- Amar Zoni. Gue so innocent ya, padahal waktu itu udah pernah kita bahas juga di Spill the Tea. Iya. Aku pengen tahu dong dok, itu ketemunya di mana sih? Maaf nih, bukan di Rutan. Amar. Di mana? Oh, Di Rutan. Di Aku Rutan. sering juga ke acara papa. Iya tapi aku nggak loh itu. Emang ketemu di Rutan pertama kali. pertama kali kenalan Ngapain ya dok? dokter kesana? Aduh tuh kan sampai dokter kayak gini gigi kan gue. Ya Gua ampun, baru mau pengen bilang, lihat. kan dokter gigi bukan Iya. psikolog Jadi gitu kan kan. aku tuh sebenarnya udah lama temenan sama Adit kan. Enggak sih sebenarnya nggak lama 2004 adiknya. Adit itu ngajakin bisnis bareng. Terus kemudian entah kenapa waktu mau janjian meeting di salah satu rumah temennya Adit, tiba-tiba aku diajak sama temennya Adit itu untuk ke Rutan, katanya ketemu Bang Amar karena Bang Amar ikut berkecimpung di bisnis itu. Tapi Aditnya nggak ikut saat itu. Jadi aku sama temennya si Adit sama temennya Bang Amar itu gitu. Kalau nggak salah namanya Putri. Ya udah dari situ aku juga kaget tiba-tiba ini kita ngapain ya kesini gitu. Enggak, harus ketemu Amar karena kita harus diskusi tentang bisnis yang mau kita jalanin itu gitu. Nah dari situ terpupuklah cinta-cinta. Enggak, belum proses lah. Berapa lama dari kenalan sampai akhirnya udah mulai ada rasa suka? 3 bulanan kayaknya. 3 bulanan. 3 bulan. Siapa yang duluan maju duluan gitu yang kelihatan, kok nih cowok kayaknya gimana-gimana nih sama gue Enggak gitu. sih sebenarnya nggak ada kayak gitu-gitu karena lebih ke mungkin karena Bang Amar di dalam nggak ada teman kali ya, maksudnya jadi kita tuh sering meeting, lama-lama sering meeting tuh kalau video call tuh sering bareng-bareng sama adanya, tapi lama-lama Bang Amar suka video call sendiri, aku suka video call sendiri. Oh gitu. Ya, Tapi gitu dok awalnya ya, gitu-gitu aja ini sih. cuma ini yang tiap dari kita kan bisa membayangkan ya, yang namanya orang jatuh cinta atau mau cari pacar. Orang cari pacar kan pasti kemana? Nah, iya pasti orang Perpustakaan. orang tuh mikirnya pasti orang tuh Pertama. ya betul Atau setuju. Nggak ada orang cari pacar Di barengan Rutan, di ya Rutan. kan? Iya Betul. kan, atau kajian-kajian, Yes, betul. ya kan? Emang- Tapi untuk dokter Kamila ini berbeda loh. Jadi unik sekali. Maksudnya enggak, maksud aku. Lu juga belum pernah kan, Rick? Orang ketemu jodohnya di Rutan. Di Rutan, kan di kan? film-film Enggak, kan, karena Rick? emang kan? karena emang nggak niat. Maksudnya ketemu Amar nih tiba-tiba gue suka, Bukan, gue bakal bukan jatuh itu. Cuma cinta. maksudnya Enggak. gini. Oke, paham tidak niat. Uh-uh. Tapi dokter kan, maaf ya, dokter. Iya, Iya, betul. udah Pasti orang punya mikir ya, anak punya gitu anak. ya.
artinya tahu banget masa Iya. depan seperti apa Yes, dan betul, kalau betul. biasanya kalau udah pernah dalam rumah tangga gagal, Iya. apalagi punya anak dokter lagi, Iya. biasanya kan udah punya standarisasi tuh, Yes. wah my next husband Yes, itu harusnya betul. gimana? Betul, Iya nggak sih? Betul, sebelum ketemu Iya Bang Amar dong. punya standarisasi, jujur. Kenapa lo nanya ke gue? Benar. Wahai Kisanak, apakah kamu mencoba mengatakan kalau pacarnya dokter sekarang harusnya nggak layak gitu Loh, untuk no, dokter? bukan nggak bukan layak. nggak layak. Pasti kan banyak Iya. perempuan-perempuan di luar sana juga berpikir, Pikiran itu nggak salah kan dok? iya dong. Nggak salah, karena Iya. emang jujur sebelum kenal Bang Amar, aku pun juga punya standarisasi untuk, gue nggak mau gagal lagi dong, gitu. Jadi standarnya seperti ini. Maksudnya gue, dokter apakah yakin betul-betul dari semua cerita yang ada sama Amar Zoni sampai sekarang masih ada di sana, itu adalah cerita yang akan menjadi indah yang diharapkan sama dokter, dia yang akan menjadi suami. Amar Zoni itu masuk ke dalam ini hukumannya berapa lama sih dok? Yang kasus kemarin itu sebenarnya Januari ini udah bebas, harusnya. Ya kan, karena ada kasus yang keempat ini di dalam rutan itu ya mau nggak mau Nambah. sekarang masih berjalan, sidang belum selesai, belum putusan. sampai Oh belum sekarang. putusan dok? Belum, baru tuntutan aja 9 tahun tapi putusannya belum. Oke, maaf ya. Dokter harus memahami kalau kita penonton kita juga banyak yang gemes gitu, Iya, pasti. ikut urun rembuk gitu. Karena di kacamata Sambil kita makan tuh ya. boleh. Tidak bermaksud merendahkan orangnya, tapi kita mencoba membayangkan track recordnya aja gitu. Amar Zoni kan masuk ke dalam penjara dengan tuntutan kasus adalah penggunaan Salah guna narkoba. salah guna narkoba gitu. Dan peristiwa itu kan juga udah berulang-ulang ya, Betul. berarti Yes, 3 kali. 3 kali gitu, nggak cuma 1 kali, Yes. tapi 3 kali kayak minum obat. Yes, betul. Kalau sekali boleh hilaf, kalau ketiga mah enak tuh namanya ya, Iya, kali betul, gitu betul. ibarat kita Iya, nambah. betul. Iya kan? Dokter emang nggak takut apa kalau ini akan jadi karakter gitu, emang demen gitu. Are you sure bahwa ia adalah calon suami yang Ya menurut aku kalau sampai sejauh ini menerima, karena kan aku tahu ya Bang Amar kayak gitu tuh karena ya itu mungkin menurut aku ya, jadi bukan karena dari diri dia sendiri juga salah ya, tapi harus ada support orang-orang terdekat gitu loh. Atau menurut saya karena insting dokter, seorang dokter, walaupun Iya. tetap dokter kan, insting Iya. dokter tuh kan ingin merawat penasaran. pasien. Iya. Ini nggak mungkin gak sembuh. Dokter gigi loh ini, Bukan hello. gigi, guys, tapi ya tetap tapi ya. ada dalam di emergency. Iya, Nah, iya. dalam itu hatinya, dalam pikiran Iya, ada iya. future Mengobati. yang mengobati. Tapi Bener, jujur emang sering punya, gitu. punya keyakinan kayak gitu sih, karena maksudnya pas dilihat karakternya Bang Amar tuh kayaknya nih orang sebenarnya baik kalau kita tahu caranya untuk Nah, itu loh. gitu loh, untuk Oke. menyembuhkan dia gitu loh, atau supaya Apa yang paling dokter jatuh cinta dari karakter dan kepribadiannya Amar Zoni? What make you fall for him? ya sebenarnya standar ya, mesti laki-laki dia tuh orangnya penyayang, emang baik banget sih sebenarnya menurutku ya. Salahnya dia cuma terlalu emang mungkin dulunya ya terlalu udah edik, jadi emang susah disembuhkan. Jadi emang harus ada orang-orang terdekatnya dia. Nah sedangkan saat ketemu tuh yang dikatakan emang terakhir ya kemarin kalau dengar sidang pledoi itu tuh emang benar yang Bang Amar ceritakan itu sudah diceritakan oleh saya. Tidak ada kekurang satupun, tidak ada. Sama ceritanya, kalau dia bohong pasti berubah-berubah dong ceritanya, benar nggak sih? Coba kita spill dulu ringkasan video pledoinya tadi. Ada nggak sih kalimatnya di mana Amar Zoni itu bilang bahwa dia agak menyesali kalau mantan istrinya tidak menemani dan mendampingi dia di masa sulitnya dia? Ya, iya ada. Cuman Ada. kalau menurut aku sebagai wanita ya, Iya. ya wajar lah menurutku mantan istri kecewa, kenapa lo nggak ceritaan Iya. gitu kan? Ini Kita kayak kan ngomongin suami ayam sama istri. telur ya. Iya Amar Zoni dong. kecewa nggak ditemenin Iris Bella, sementara Iris Bella bilang dari mana gue bisa nemenin lu, orang gue Nemenin tahu lo. aja enggak kalau lu lagi Yang- berjuang iya, dengan kecanduan. Dengan kecanduan, gitu kan? iya betul. Yang Pertanyaannya- tiba-tiba ketangkep kan shock dong pasti. Oke. gitu. Dokter cemburu nggak kalau di pledoinya itu yang disebut adalah Iris Bella gitu? Enggak, sebenarnya nama aku disebut, cuman dihapus. Oh, Nanti aja ceritanya. dihapus sama siapa? Tanya aja sama Bang Amar sendiri, dihapus sama siapa. Baiklah kita terhubung dengan Amar Zoni. Dihapus. Jadi tadi gimana di original plan-nya di pledoi itu akan disebutkan nama dokter. Enggak, sebenarnya pledoi itu aku udah tahu cerita pledoi ini tuh yang pertama kali kita kenal, kita deket itu sama sekali yang Bang Amar ceritakan ke aku. Cuman di pledoi itu kan emang Bang Amar orang-orang terdekat gitu ya. Sebenarnya ada nama aku katanya, cuman
menurut pihak-pihak mungkin PH atau apa aku nggak ngerti lah ya gitu. Kayaknya takutnya aku kebawa-bawa gitu. Karena kan selama di sidang itu kan nama aku dibawa-bawa sampai chat aku sama Bang Amar tuh kebawa-bawa kan. Kebongkar. Gitu. Iya, ke bawah gitulah yang aku nitip apa segala macam itu sampai ke bawah. Tapi lucunya suami sekarang Iris tuh justru ikut Pada akhirnya berkomentar. Kita lihat ya, kita spill. Iya, oke. Oke, harusnya kemarin fokus dulu aja dengan pembelaan. Jangan bikin pembelaan lebay dengan membawa-bawa istri orang. Terkesannya curhat padahal selama ini kita tidak mengusik, kita jalan sesuai sewajarnya hidup. Jangan membuka ruang untuk memutus silaturahmi. Semoga Allah memberi yang terbaik yang putusannya nanti. Amin. Tapi gue nggak bisa menyalahkan ya sikap dari suaminya Mas Aldi ini karena aku mencoba jadi dia gerah juga kali ya selalu tereret-eret dengan situasi drama yang dia nggak bisa kontrol gitu. Ya, enggak juga. Enggak Posisinya juga dia ya udah dong. sadar dia nikah dengan seorang artis. Mantan istri Ya, kan. ini pasangan artis. Betul. Iya. Setuju. Oke. Harusnya dari siap Setuju aku sama konsekuensi Kakak. Yes. dari dampak itu semua. Dampak. Dia tidak boleh Dia terganggu yang dengan bisa itu. jadi Iya berbesar hati dong. aja. Apalagi dia tahu dia menikahi seorang istri yang mantan Ya mantan suaminya istrinya punya cerita. iya dong punya cerita. Dan di situ sorry ya bukannya dibawa-bawa ya, aku bukan ngebela Bang Amar tapi aku ikutin dari awal pledoinya itu dia cuma lagi menceritakan kenapa sih gue bisa terjerumus lagi dan sama sekali di kalimat itu tidak ada yang benar-benar apa sih bikin istrinya tersinggung. Enggak, malah Amar mengatakan iya gue sampai atas dasar kesalahan gue istri soleha meninggalkan aku kan gitu kan kesalahan dia mengaku ini semua kesalahan aku yang tidak terus terang kalau aku ini pecandu gitu loh. Menurut dokter Amar Zoninya cinta tulus nggak sama dokter? Iya menurut aku. Oke. Menurut aku dia baik Mematahkan tulus. omongan orang yang bilang jangan-jangan cuman karena kesepian aja. Enggak sih menurut aku. Tapi juga kan sempat tersebar tuh di sosial media yang kita lihat kan ada tuh yang di live bilang Iya. jijik Pas banget. banget itu. Siapa itu? Itu dokter Kamila. Pertanyaan bagus nih sebenarnya. Dokter bilang jijik sama siapa? Iya, lah Sama Amar Bang Zoni. Amar. Kan bukan jijik sama Bang Amarnya. Jadi gini loh, sebenarnya udah juga Apa itu aku jangan-jangan- udah nunjuk pengacara juga kan. Apa itu bunga-bunga kalau live biar engagement tinggi? Enggak, aku kan Gue kali awalnya kan Karena mau bukan jualan. dari kalangan selebritis kayak kakak-kakak kan. Aku cuma sebagai dokter dari awal juga sama Bang Amar bilang udahlah nggak usah dipublish kalau kita tuh deket gitu kan tapi karena kasus ini kan mau nggak mau harus dipublish. Nah, jadi ada seseorang yang sering meneror aku. Awalnya cuma neror aku doang ya udahlah ya gitu. Tapi ternyata sampai ke keluarga aku, ke anak aku gitu. Kayaknya kayak gue pacaran sama Pangeran William gitu. Yang lo kecintaan banget ya sama Amar nggak tahu. Pokoknya tiap hari gue blok di Sampai mengganggu. iya sangat-sangat mengganggu banget lah. Awalnya kalau cuma diri aku sendiri ya udahlah ya gitu. Cuman sampai ke keluarga aku jadi terkesan kayak kok gue cewek nggak punya harga diri banget sih gitu. Jadi kayak emosi pas lagi live gitu. Aku kan sering live itu kalau di klinik kan konsultasi gratis. Jadi kayak sambil lagi live bilang kalau yang lo tuh udah nggak mau lagi sama Amar, Dipojokkan, iya dipojokkan. dipojokkan gitu diintimidasi lah kan. Jadi kayak gue kayak gak ada harga dirinya ya kayak pacaran sama Pangeran William gitu loh. Ya udah Ini deh, bukan akhirnya Pangeran William, santai aja, Iya, ini santai Amar aja, Zoni Amar gitu. Zoni gitu, siapa sih artis ya emang artis tapi kan keadaannya nggak lagi artis ya maaf ya gitu. Kita emang reality gitu nggak benar Iya, sih betul, nyatanya betul, gitu betul, dong. Gitu. betul. Jadi kayak aku nih juga punya keluarga gitu yang maaf notabene juga bukan mungkin kalau gue sebatang kara mau injek-injek juga nggak aku punya papa gitu loh punya orang tua dan aku dokter kan ngerasa kadang-kadang harga diri gue diinjek-injek ya pada akhirnya aku belajar sih dari situ mendingan gak usah kayak gitu Dokter jadi lebih belajar untuk bisa menahan diri. menahan diri sekarang karena kan Lain di mulut, lain di hati. hati. Belajar menahan diri dari sebelahnya dokter, dia Iya pintar. makanya nih dari tadi mau belajar. Ya tapi itu resiko yang harus diterima ya dokter. Iya, benar, ya. baru Karena memang tahu. dokter ada di terminal itu. Yes, Ya, betul. di situ semua orang dan senang ada di situ. Nah, dari semua yang banyak diomongin sama Atta Larik ini, hari ini ya, sekarang ini your heart about Sania, hatinya Oh, Atta Larik. jujur udah sirna ya, sirna dalam arti khusus yang paling penting benci tuh nggak ada.
Ya, aku benci udah nggak ada, udah sirna. Waktu perang-perangnya mungkin lagi Emosi. lagi epic-epicnya. Mungkin ada Mahabharata kali. mungkin ada bencinya saat di momen itu saja sebenarnya. Saat ini tuh mungkin masih kesel kenapa sih gitu ya. Mungkin saya juga kesel sama keadaan sebenarnya, sama situasional ini. Situasi kesel ya, kenapa sih di sini saya sih pribadi saya juga saya nggak mungkin saya menurunkan ego karena saya terkena prinsip ya masalah Megang ya prinsip. tiba-tiba dia lebih bagus preskon untuk sesuatu yang nggak bener gitu kan megang prinsip dia di sana juga nggak mau berterus terang kepada semua masyarakat kayak gitu jadi itu aja yang kesel situasi sebenarnya kesel aja sebenarnya kalau benci nggak ada saya cuma pingin saya jauh loh umurnya sama anak-anak kan saya sama Sania kan bedanya 18 tahun. Saya pingin tetap dia, harapan saya dia jadi individu, sebagai ibu, individu yang baik ya buat anak-anak. Di saat saya mungkin kalau ditaruh umurnya akan sama, berarti saya 18 tahun duluan berpulang daripada dia. Gitu loh. Mungkin dia bisa ngelihat cucu-cucunya anak-anak, saya nggak bisa. Iya. Saya pingin dia jadi ikon buat cucu-cucu anak-anak. Saya nggak bisa, jadi lebih sedih karena situ gitu loh. Jadi udah lupakan itu ya udah. Pokoknya tinggal kesel gitu. Selebihnya ya udah. Ya nggak apa-apa. Cuman itu kalau bicara anak-anak saya Paham. susah ngebendung gitu. Kita memahami. Oke banget loh, maksudnya dia udah mikir Jauh sampai ke depan. jauh banget Iya, gitu ke depannya. Ya, gitu, saya sampai jadi udah ya mikirin. lebih pingin apa ya? secara Tapi ini udah sebenarnya udah baik-baik aja. Yang apa yang ada saya malah berharap sama mantan saya ini dengan kondisi yang ini kita jalanin aja. Dia masih bisa bertemu di sekolah. Lihat aja anak kan dia juga paham anak-anak kapan ready untuk bisa jalan-jalan atau apa. Saya juga ngeliat kesiapannya anak-anak. Tapi untuk ke saya langsung ya itu lagi kembali lagi saya ada tuntutan saya tersendiri. Berarti sebenarnya persamaan benang merah pengalaman kehidupan Arik sama dokter adalah sama-sama kita nikmatin aja apa yang ada di depan mata saat ini. Sebaik mungkin, Iya kan, seindah sebaik mungkin. mungkin let's enjoy the present Yes. moment, kehidupan cinta, kebahagiaan bersama anak-anak, anak-anak dan ibunya nggak dilarang-larang juga ke depannya seperti apa. Kita mulai pelan-pelan deh. Iya. Oke, sekarang kita ada kejutan buat Atalarik dan Dr. Camilla. Ya, kita mulai dengan Atalarik. Ada hate comments dari netizen, your netizen. Coba dibaca. Dulu pernah mengidolakan kamu, tapi sekarang maaf banget no. Apa responnya? Well, Responnya gimana, Arik? Kamu mengidolakan seseorang yang menjadi karakter di sebuah tayangan karena terima kasih pernah mengidolakan saya mungkin suka dengan sinetron saya yang mana atau suka saya tampil di majalah dulu waktu majalah remaja tapi aku nggak perasaannya apa ya mungkin karena dia belum tahu yang sesungguhnya jadi itu aja nanti kalau ketemu face to face mungkin kembali mengidolakan silakan tetap nggak mengidolakan ya silakan. Selanjutnya buat Dr. Camelia. Dok, ini your netizen, baca sendiri. ngomong sama orang jatuh cinta emang susah, salah pengen show. Nah, itu gimana responnya? Ya udah diemin aja. Kan aku bilang itu resiko yang baru aku sadari ternyata begini ya yang di terminal sekarang ini. Nggak aku ya apa-apa bener-bener. mau showing off, nggak apa-apa. Kamu itu kan memperjuangkan perasaan kamu terhadap Amazoni, Iya. is okay. Oh, Showing ya off. ampun, Dan kamu nggak, yang penting nggak banget pura-pura. lah. Enggak dong, aku Yang nggak penting suka kan nggak pura-pura, karena Iya. kan menyiksa diri kamu sendiri. Tapi kalau tapi kalau ngomongin perjuangan tadi, Rick nggak pengen Jatuh cinta Lagi. lagi. jatuh cinta lagi Ayo. atau punya seseorang terus mau menikah. Iya Lo dong. masih muda loh. Iya dong. Aku Karena kan biasanya kan semakin tua kan pengen ada yang ngurusin, Iya, benar. katanya Temen ngobrol begitu. gitu loh, Kak, buat Teman temen ngobrol. ini nggak boleh loh sama. diurusin, amit-amit ntar kalau sakit diurusin. Kan Nggak Ya kan istri kan katanya begitu tugasnya ngurusin suami. Tapi kalau istri-istri zaman sekarang mah nggak mau tugasnya ngurusin suami. Halo, Master aja. Ya, dia jangan nyari umur 18 tahun yang umur yang udah Iya, udah mateng sepadan. juga. Udah ibarat teman hidup sehati, itu yang paling susah ya. Udah teman ada hidup belum sehati. sih, Rick? Iya, belum ada. Pokoknya Jalanin aja. terbuka karena saya nggak kemana-mana.
Saya bersyukur sekali kalau terima undangan kawinan, kali-kali ada jodoh di sini. Dapat undangan premier, kali ketemu jodoh di Iya, sini. betul. Saya juga appreciate semua undangan, saya mau hadir, tapi memang nggak ketemu. Belum, bukan jangan bilang nggak ketemu, belum ketemu. Coba juga. main ke lapas deh. Gue juga orang lapas juga milih-milih, nggak mungkin lapas-lapas bukan. Nggak ada yang mau ditemuin juga di lapas. Bebas. Udah lanjut yuk, next Atalarik ya. Atalarik yuk. Coba dijawab secara jujur ya. Dari semua nih nama besar ini nih pernah satu frame kan tentunya Agnes Mo, ada Desi Ratnasari, sampai Primus. Siapa di antara mereka yang paling ngangenin untuk main sinetron bareng Primus sama sih Atalarik? Unik ya, saya ada di tengah-tengah mereka pada dasarnya. Berarti kan ada behind the scene-nya dong. Behind the scene yang seru dari 3 orang itu adalah nomor 1 Desi, nomor 2 Atmo. Kalau 3 Primus oke. Kayaknya Primus paling tenang ya. Desi itu sama saya dulu sama-sama ngebandel soalnya. Rick, nunggu lama, kafe kita nonton, kita tinggalin lo produksi buat nonton, buat ke kafe. Jadi seru, di belakang itu bagaimana Desi itu seru supaya kita nggak, mungkin seumuran ya, 1 tahun lahir gitu loh. Jadi chemistry-nya jadinya dapat gitu ya. Teman kan, main. Teman Gitu. main kan, jadi ngapain gitu sih. Saya, ya ngangenin. Pada dasarnya saya appreciate mereka bertiga, mereka bintang-bintang dan mereka talented. Oke, Agnes apa memang drama di belakang layar? Dia itu adekku, makanya bingung jarak umurnya jauh 10 tahun. Jadi Agnes tuh main sama saya, dia lagi unyu-unyunya umur 15 tahun. Tapi saya tahu dia di punggungnya dia ada segudang talenta, gila anak itu. Dia belajar dengan sekolahnya, makanya dia punya beasiswa. Makanya saya bohong banget anak tuh sambil nggak bisa kerja sambil kuliah tuh bohong banget. Agnes bisa? Wah dia bisa, dia sambil kerja, dia kuliah juga saat dia SMA, sorry. Dia SMA saat itu umur 15 tahun, jadi emang dia bisa ya... Dia bisa carry everything. semuanya. Oke, ini ada satu artikel ya, pengakuan mengejutkan Dokter Kemalia pernah diam-diam suka dengan Reza Arab. Ya ampun. Nggak cakep, tapi aku tertarik. Itu betul nggak sih dok? Wartawan kagak, itu pasien aku. Oh Reza Arab tuh pasien Jadi dokter. awalnya Emang tapi dokter, menurut dokter dia tidak cakep tapi dia menarik gini gitu. loh, jadi waktu itu kan pertama mantan istrinya tuh yang sekarang jadi mantan istrinya kan, awal dulu belum nikah tuh, jadi pasiennya sama sahabat aku lah dokter. Banyak Andri. artis ini datang ke Iya. kliniknya dokter. Kita titip kamera dong, boleh nggak? Boleh. Ya kan gitu, jadi waktu pas tersebar lah, pas aku deket sama Bang Amar, tersebar lah foto aku dengan Reza Arab di klinik. Oh. Nah terus waktu itu netizen nanya, dokter emang pernah pacaran? Enggak, itu pasien. Terus apa? Menurut dokter Kak Reza tuh kayak apa ya? Aku cuma ternyata di balik wajahnya yang kan saya serem gitu ya, ternyata anaknya lucu, karismatik gitu. Cuma dijelasin gitu doang Kak. Cuma itu Oke, karismatik. tapi rasa sukanya dokter tuh Enggak dapat ada kan pasien doang. dapat reaksi sinis dari Reza Arab. Nih Oh ada iya? artikel. Iya, karena ada- waktu itu ada nggak kenal artikelnya tuh nih, Dok, fotonya nih ya. dong, bukti pasti. Jadi Reza Itu sebelahnya dokter. Iya. Jadi dia masih Reza muda Arab banget, baru jadi kesal dokter. dijodohkan dengan dokter Jelek Kemalia. Siapa itu? Gak kenal. Gitu katanya artikelnya. Ya nggak apa-apa, nggak kenal juga kan, karena emang dia dulu belum jadi setenar ini waktu jadi pasien aku. Udah lama banget, itu 10 tahun yang lalu lah. Ih, muka dokter aja beda banget loh Iya, dok. itu Vinir, waktu itu Vinir kalau nggak salah Kak Reza sama aku. Awal-awal Vinir muncul. Oh udah lama banget Iya udah dong lama berarti. banget, udah lama banget. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Ini Reza belum jadi Arab mungkin juga ya, saking mudanya ya. Coba waktu lihat ketemu tuh, sebelum ketemu, ih ini siapa sih gitu. Saya kan lihatnya wah serem, tatoan. Pas dia jadi pasien aku, nah orangnya lucu banget. Nah cerita-cerita kayak ginilah resiko dokter ada di dalam resiko. terminal. Sampai Bang Amar Media dengar jadinya sosial. salah paham kemarin ketemu. Lo ngapain sama Reza Arab? Enggak, Siapa Bang. yang gitu, Amar Bang Doni? Amar, nggak tahu siapa yang ngadu. Tuh. Edi. Iya maksudnya kan padahal cuma foto doang, kayak itu foto juga di klinik. Kan? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke permainan Guess Who. Tebak siapa. Ya hanya dari satu bisikan gue, baru nanti lo mendeskripsikannya siapa nama si artis ini. Oke, ini deh. Oke. Oke. Jadi kamu menjelaskan, mendeskripsikan. Oke. Lucu.
Benyamin S. Oke. Lagi ke basicnya. Oh ya. Aduh ayo, ada satu ikonik Ini ini. gampang. Uhuy. Oh, komeng. Oh langsung. Oke, nih. Wah, itu gampang banget. Ntar dulu ya, nggak boleh gampang-gampang. Aku nggak suka gampang. Gue yang terlalu gampang ya. Oh, pasangannya berkumis. Pasangannya berkumis. Boleh dong. Coba bisikin dong. Oh ya. Kamu jangan terlalu baik Ya lah. enggak, penyanyi dangdut. Oh iya. Inul Daratista. Pasangannya berkumis kan? Iya. Nah, sekarang gua balik Langsung ya. oke. Oh enggak. Ih, Bedih. Cepetan kasih deskripsi. pabrik viral. Pabriknya viral. Oke. Wuduh. Siapa viral? Nikita Mirzani. Gue lagi dong pengen komentar lagi belum boleh? Boleh. Viral milik Allah. Oh viral ya? Oh, ntar juga nggak tahu itu. Kayak Bunda Korla. Bukan, coba kamu. Coba. Viral. Ntar dulu kok gue tahu ya? Ntar dulu. Haur. Oh. Pasti tahu. Boleh nggak? Boleh. Mantan Kak Dewi Persik. Tuh. Oh ya ampun sih. Tuh, kan nggak tahu kayaknya namanya. Lama jam Jamila. Jamil kok jam? Bukan dong. Saiful Jamil. Saiful Jamil. Saiful Jamil pernah Bukan. Bukan ya? Tahu, lo. Saiful Jamil kenalnya. Aduh. Capek. Saiful Jamil. Salah. Bukan, Sesudah lagi. Saiful, Sudah sesudah Saiful. Yang pilot. Mantan suaminya. Bukan. Sebelum salah lagi. Pilot itu nggak jadi. Oh itu nggak jadi. Aduh. Yang marah temennya. Aldi Taher. Aldi Taher. Oh, iya. Emang Aldi pernah sama Dewi? Gantian, udah dua, gantian. Oh, kasihan. Ternyata Iya, iya. Aduh. Siapa nama suaminya itu? Tuh kan dia aja nggak. Sebenarnya selebriti siapa sih? Gue ya? Aduh, gimana gue ngejelasinnya ya? Dia apa sih, Bo? Penyanyi ya? Penyanyi dangdut. Penyanyi ya? banyak. Terus apa lagi dari situ? Terus penyanyi Ya kasih dangdut. tahu dong. Lebih Penyanyi spesifik. dangdut, dia cewek sama cowok. Iya. Gitu dong. Perempuan. Mau cerai nggak jadi. Pasti Kejora. Ih, lu mah. Oke deh. Tahun banget itu kan gosip. Baca yang ada. Deskripsi, bener. Bener. Satu lagi. YouTuber. Coba Karik dong. Udah bisa nebak belum? Belum. Belum. Banyak itu. Banyak YouTuber. Dari Timur Tengah. Puas lu. Fadli Jaidi, Bun. Fadli Zaidi, bukan, nggak tepat. Matanya bulat, suka streaming 200 jam. Jarap. Thank you for playing. Iya, memang. Buat pemirsa setia Spill the Tea, terima kasih untuk kebersamaan kita di akhir pekan ini. Kita ketemu lagi minggu depan, pokoknya Sabtu dan Minggu 11.30 hanya di Trans TV. Thank you for watching.